Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah video pembelajaran materi Al-Islam atau PAI bab 5, yakni tentang menghayati ajaran berbuat baik. Nah, apa saja sih pengertian dari perbuatan baik? Apa saja contoh-contohnya dan apa saja perilaku-perilaku yang tergolong dalam perbuatan baik tersebut? Nah, untuk agar teman-teman sekalian mengetahui lebih lanjut, lebih dalam, apa saja perbuatan baik itu, kita simak video pembelajaran berikut ya. Disimak baik-baik, teman-teman. Kemudian di sini ada pengertian akhlak, yakni akhlak secara bahasa memiliki arti tabiat, budi pekerti, kebiasaan atau adat, keperwiraan, kesatriaan, kejantanan, agama, dan kemarahan. Sedangkan akhlak secara istilah adalah suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang daripadanya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah, tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitian. Jika keadaan tersebut melahirkan perbuatan yang baik dan terpuji, maka dalam syariat Islam disebut dengan akhlak al-karimah, yakni akhlak yang baik. Jika sebaliknya perbuatan tersebut melahirkan perbuatan yang buruk, maka disebut dengan akhlak al-madmumah, yakni akhlak yang buruk. Dalilnya ada pada Quran surat Al-Ahzab ayat 21 dan surat Al-Qalam ayat 4. Nah, di sini ada macam-macam dari akhlakul karimah atau perbuatan baik. Yang pertama, ada taubat. Kemudian yang kedua ada roja dan istirja. Kemudian ada syaja'ah. Yang keempat, menghargai karya orang lain. Yang kelima, kepatuhan dan penghormatan kepada orang tua. Dan yang keenam, ini kepatuhan dan penghormatan kepada guru. Akhlak al-karimah adalah suatu aturan atau norma yang mengatur hubungan antar sesama manusia dengan Allah dan juga alam semesta yang didasarkan pada kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan motivasi tindakan atau niat yang mengacu pada semangat takwa kepada Allah atau takwa Allah. Kemudian taubat di sini secara bahasa artinya kembali. Maksudnya adalah kembali dari segala yang tercela menurut ajaran Islam menuju semua hal yang terpuji. Taubat adalah menghentikan perbuatan dosanya dan menyesal serta mempunyai tekad yang kuat untuk tidak mengulanginya lagi selamanya. Ya, kemudian ada hukum dan syarat taubat. Apa sih hukum dari taubat tersebut? Dan bagaimana agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa saja syarat-syarat yang harus kita lakukan agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, begini penjelasannya. Hukum taubat adalah wajib bagi muslim dan muslimah yang sudah mukallaf atau balik dan berakal. Dalilnya terletak pada Quran surat An-Nur ayat 31 dan At-Tahrim ayat 8. Nah, syarat-syarat taubat agar diterima oleh Allah yakni apabila dosa atau kesalahan tersebut yang kita lakukan berkaitan dengan Allah, maka ada 3 syarat. Yang pertama, menyesali perbuatan maksiat yang sudah kita lakukan. Yang kedua, meninggalkan maksiat. Yang ketiga, bertekad, berjanji, dan bersungguh-sungguh untuk tidak mengulang maksiat tersebut selamanya. Apabila dosa atau kesalahan yang kita lakukan tersebut berkaitan dengan sesama manusia atau sesama makhluk, maka ketiga syarat yang ada di atas tadi ditambahkan dengan 2 syarat lagi. Yang pertama, kita minta maaf kepada orang yang sudah kita zalimi atau orang yang sudah kita rugikan. Kemudian yang kedua, mengganti kerugian yang setimbang atau yang setara pada orang yang kita rugikan tersebut. Atau kita bisa meminta kerelaannya atau keriduannya dari orang yang kita rugikan atau orang yang kita zalimi tersebut. Kedua ada roja dan istirja. Apa sih yang disebut dengan roja dan apa yang disebut dengan istirja? Nah, roja adalah melakukan sesuatu dengan semangat karena yakin sesuatu yang dilakukan itu sangat bermanfaat bagi dirinya. Sedangkan istirja adalah mengembalikan urusan
yang dianggap tidak sesuai dengan keinginan kepada Allah. Di sisi lain, ia berkeyakinan bahwa sesuatu yang menimpa dirinya ada hikmah atau kebaikan yang dilimpahkan Allah pada dirinya. Jadi, roja dan istirja akan menumbuhkan sikap optimis pada diri seseorang. Nah, begini contoh kalimat istirja yang terkandung dalam Al-Quran seperti ini. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 156, yang artinya itu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Adalah syaja'ah atau berani karena benar. Berani adalah keberanian yang berlandaskan pada kebenaran dan dilakukan dengan pertimbangan. Berani berada pada titik tengah antara dua kehinaan, yakni pengecut dan sembrono. Pengecut merupakan takut terhadap apa yang semestinya tidak ditakuti, sedangkan sembrono adalah berani dalam hal yang tidak semestinya dia berani. Kemudian unsur dalam sifat berani adalah berjiwa besar, tegar, perkasa dalam bekerja dan menguasai diri. Berjiwa besar adalah meninggalkan persoalan yang tidak penting dan mampu menanggung kehormatan atau kehinaan. Sedangkan tegar atau an-najdah adalah kepercayaan diri dalam menghadapi hal-hal yang menakutkan, sehingga pemilik sikap ini akan melakukan pekerjaan besar dengan harapan mendapat reputasi yang baik. Menguasai diri terlihat pada waktu berselisih atau pada saat perangan, ketika orang mempertahankan diri atas kehormatannya. Al-Karimah yang keempat ada menghargai karya orang lain. Salah satu tujuan Allah menurunkan syariat Islam adalah melindungi harta dan juga kehormatan. Sebuah karya atau prestasi yang telah dihasilkan oleh seorang merupakan harta atau kemuliaan yang harus dilindungi. Sikap tidak menghargai karya orang lain itu dapat bersumber dari sikap iri atau sikap hasad. Nah, sikap iri ini ada dua macam. Sikap yang pertama, mengharapkan hilangnya nikmat harta, ilmu, kehormatan, kedudukan maupun yang lainnya dari orang lain agar nikmat ini berpindah kepada dirinya. Nah, langkah yang mungkin ditempuh oleh orang ini bisa dengan mencuri, mengambil manfaat dari sesuatu yang dengan cara yang tidak sah, merampok, atau juga plagiat, yakni menyeplak dari orang lain, kemudian diakuinya sebagai karya sendiri. Kemudian sikap iri yang kedua, yakni mengharapkan hilangnya nikmat pada orang lain, meskipun kenikmatan tersebut tidak berpindah kepada dirinya dan dia juga tidak mendapatkan bagian apapun. Sebagaimana dalam sebuah hadis, yakni dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah olehmu iri, dengki atau hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan, sebagaimana api melahap kayu bakar atau rumput kering." Hadis riwayat Abu Daud nomor 4903. Nah, contoh sikap dalam menghargai orang lain yang pertama, mendengarkan dengan baik pendapat orang lain dan dalam pendapat tidak merasa pendapatnya paling benar. Kemudian yang kedua, berkata yang lembut dan adil. Yang ketiga, saling mengasihi dan menghormati. Kemudian yang keempat, menunaikan kewajiban yang dipikirkan kepadanya, yakni amanah. Kemudian yang kelima, saling mempercayai, tidak mencurigai atau meragukan kejujuran dan loyalitasnya. Kemudian yang keenam, menyadari adanya eksistensi orang lain dalam lingkungannya. Misalnya dalam bertangga, ketika memasak, jangan ganggu tangganya dengan aroma masakan. Kemudian yang ketujuh, yakni dalam bergaul, hendaknya kita selalu menebarkan kebaikan. Al-Karimah yang kelima, ini kepatuhan dan penghormatan kepada kedua orang tua. Kepatuhan dan penghormatan kepada orang tua dalam agama Islam disebut dengan birrul walidain. Birru atau al-birru artinya kebajikan. Sedangkan al-walidain artinya dua orang tua, yakni ibu dan bapak. Jadi birrul walidain artinya berbuat kebajikan kepada kedua orang tua.
Sama dengan birrul walidain, Al-Quran menggunakan istilah ihsan sebagaimana yang terkandung dalam Quran surat Al-Isra ayat 23, yakni wabil walidaini ihsana, yang artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya, karena berbakti kepada kedua orang tua adalah pintu surga yang tengah. Di antara bentuk-bentuk dari kepatuhan dan penghormatan kepada kedua orang tua ada banyak cara. Yang pertama, mengikuti keinginan dan saran orang tua dalam berbagai aspek kehidupan, bisa dalam masalah pendidikan, pekerjaan, jodoh, maupun masalah yang lainnya. Tentu saja dengan catatan penting, yakni sesuai dengan ajaran Islam. Namun apabila keinginan atau saran dari orang tua tersebut bertentangan dengan ajaran Islam, maka kita sebagai anak tidak boleh mematuhinya, bahkan harus menolaknya. Sebagaimana dalam Quran surat Luqman ayat 15. Yani, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku lah kembalimu, maka aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dan juga bentuk kepatuhan yang kedua, bisa menghormati dan memuliakan kedua orang tua dengan penuh rasa terima kasih dan kasih sayang atas segala jasa-jasa kedua orang tua, yakni jasa ibu yang telah mengandung, melahirkan, mengasuh, merawat, dan membesarkan kita dengan penuh hati dan penuh dengan penderitaan. Dan juga jasa-jasa bapak yang sudah berusaha bekerja, membanting tulang, mencari nafkah untuk ibu dan anak-anaknya. Bapak juga menjadi pelindung untuk mendapatkan rasa aman dan rasa nyaman, yakni memberikan pakaian, memberikan rumah, ketenangan, dan lain sebagainya. Nah, Allah memerintahkan kepada kita sebagai anak agar berterima kasih kepada kedua orang tua, yakni dalam Quran surat Luqman ayat 14. Kemudian yang ketiga, membantu ibu dan bapak secara fisik dan material. Misalnya sebelum berumah tangga, anak sudah bekerja. Secara finansial dipakai untuk membantu orang tua, yang bisa untuk memberikan pakaian, makanan, minuman, atau untuk berobat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan betapapun banyaknya harta yang dikeluarkan oleh seorang anak untuk membantu orang tuanya, maka hal itu tidak akan sebanding dengan jasanya pada anak. Nah, dapat disimpulkan bahwa saking besarnya jasa orang tua pada kita, bahkan Rasul bersabda bahwa betapapun banyaknya harta yang kita berikan kepada kedua orang tua, banyaknya harta yang kita serahkan kepada kedua orang tua, hal itu tidak akan pernah sebanding dengan jasanya ketika merawat kita sampai hari ini. Kemudian yang keempat, yakni senantiasa mendoakan ibu dan bapak semoga diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat, kesehatan, keselamatan di dunia dan akhirat, dapat berkumpul kembali di surga, dan doa-doa kebaikan lainnya. Kemudian yang kelima, yakni bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal, yakni dapat dengan cara menyelenggarakan jenazahnya dengan sebaik-baiknya, melunasi hutang-hutangnya, melaksanakan wasiatnya, meneruskan silaturahim yang dibinanya ketika masih waktu hidup, kemudian memuliakan sahabat-sahabatnya yang baik, serta senantiasa mendoakan kedua orang tua yang sudah meninggal. Nah, ini adalah cara terakhir kita berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal, karena orang tua kita sudah tidak ada. Maka cara ini adalah bentuk wujud bakti kita sepanjang hayat kepada kedua orang tua. Akhlak karimah yang terakhir, yakni kepatuhan dan penghormatan kepada guru. Apa saja sih bentuk
rasa patuh dan bentuk rasa hormat kita sebagai murid pada guru kita. Untuk kita lebih jelasnya, kita bisa simak video selanjutnya. Guru adalah orang yang mengajarkan kepada kita berbagai ilmu pengetahuan yang mendidik kita sehingga kita menjadi orang yang mengerti. Betapapun tinggi pangkat dan jabatan seseorang, ia tetaplah seorang murid yang berhutang budi kepada gurunya yang telah mengajarnya dahulu. Dalam definisi yang luas, guru adalah setiap orang yang mengajarkan suatu hal yang baru juga dianggap sebagai guru. Solih memperlihatkan penghormatan mereka kepada guru dengan cara berikut. Yang pertama, mereka rendah hati terhadap guru mereka, meskipun ilmu yang mereka miliki lebih banyak daripada gurunya. Kemudian yang kedua, mereka menaati arahan dan bimbingan dari guru. Yang ketiga, mereka senantiasa berkhidmat kepada guru mereka karena mengharap balasan pahala dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara keuntungan kita menghormati guru, antara lain yang pertama, kita berada pada barisan orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memperoleh keberkahan ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan, dan guru yang ridho atas penghormatan siswa atau penghormatan kita, tentunya guru tersebut akan mendoakan kebaikan kepada kita. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau mengamati, mau memperhatikan atau mau mencatat video pembelajaran yang sudah saya tampilkan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.